Inilah rangkuman terkini perang Rusia-Ukraina yang saya kutip dari laman web cnbcindonesia.com. Jakarta, CNBC Indonesia. Rusia masih terus menyerang Ukraina. Sejumlah media melaporkan pertempuran kini semakin intens di kota-kota di dalam negeri Presiden Zelensky itu. Berikut perkembangan terbaru perang Rusia di Ukraina. Rencana evakuasi. Rusia mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan mulai Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022 pukul 7 waktu setempat. Ini akan memungkinkan warga sipil mengungsi dari beberapa kota Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv dan kota pelabuhan Mariupol. Rencana ini juga memaparkan daftar rute evakuasi dari Kyiv serta Mariupol, Kharkiv dan Sumy, yang semua wilayahnya telah berada di bawah serangan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menggagalkan evakuasi warga sipil melalui koridor kemanusiaan dengan menggunakan tank, peluncur roket, dan ranjau. Hasil pembicaraan kedua negara. Penasihat Kepresidenan Kyiv mengatakan putaran ketiga pembicaraan antara Ukraina dan Rusia di perbatasan Belarusia-Polandia membawa beberapa hasil positif dalam membuka koridor kemanusiaan. Namun, negosiator utama Rusia Vladimir Medinsky mengatakan harapan Moskow dari pembicaraan itu tidak terpenuhi. Turki mengumumkan akan menjadi tuan rumah bagi para menteri luar negeri Rusia dan Ukraina untuk pembicaraan Kamis mendatang. Korban hingga pengungsi. Rusia meningkatkan serangan ke beberapa kota di Ukraina, termasuk kota Gostomel dekat Kyiv, Kharkiv di timur, Sumy di timur laut, Chernihiv di utara dan Mykolaiv di barat daya. Akibatnya, puluhan ribu orang masih terjebak tanpa air atau listrik di pelabuhan selatan Mariupol setelah dua upaya evakuasi gagal. Sedikitnya 13 orang tewas juga akibat penembakan di sebuah toko roti industri di Makariv, sekitar 50 km sebelah barat Kyiv, menurut layanan penyelamatan Ukraina. Di sisi lain, PBB membutuhkan jalur yang aman untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke zona konflik di Ukraina. Warga sipil di tempat-tempat seperti Mariupol, Kharkiv, Melitopol dan di tempat lain sangat membutuhkan bantuan, terutama pasokan medis yang menyelamatkan jiwa, kata Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths dalam pertemuan darurat. PBB juga mengatakan 1,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina, menjadikannya krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat sejak Perang Dunia II. Sementara FIFA mengatakan pesepak bola dan pelatih asing yang bekerja di Rusia dan Ukraina akan diizinkan untuk menangguhkan sementara kontrak mereka dan pindah ke tempat lain. Badan-badan olahraga telah melarang Rusia dari kompetisi internasional setelah invasi ke Ukraina dan FIFA mengatakan langkah-langkah baru itu dirancang untuk memfasilitasi kepergian pemain dan pelatih asing dari Rusia jika mereka ingin pergi. Harga minyak dan gas meroket. Harga minyak mencapai level tertinggi hampir 14 tahun dan harga gas alam Eropa dan Inggris mencapai level rekor setelah Amerika Serikat mengusulkan embargo pada impor minyak Rusia. Namun, para pemimpin Jerman, Inggris dan Belanda memperingatkan larangan semacam itu, dengan mengatakan hal itu dapat membahayakan keamanan energi Eropa. Harga nikel, di mana Rusia adalah produsen utama, melonjak 90% mencapai rekor tertinggi karena kekhawatiran pasokan.